Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pernah camping? Di mana Anda camping? Di pegunungan? Di hutan? Serta siapa Anda camping? Dengan keluarga Anda? Dengan teman-teman Anda? Bukankah nikmat rasanya? Ketika Anda camping, apa perbekalan yang Anda bawa? Biasa Ustaz. Kita bawa kayak tenda, seukuran berapa yang akan ikut camping. Kemudian mungkin bawa mie instan. Kemudian bawa senter. Bawa baju beberapa potong. Ya, bawa beberapa kebutuhan yang kira-kira bisa diperlukan ketika sedang camping. Saya ingin bertanya, ada nggak di antara Anda yang camping sambil bawa semen, ya, bawa semen, bawa pasir, kemudian bawa genteng, bawa batu bata, dan membawa sekian barang material untuk bangun rumah. Ada enggak? Duh, ngapain Ustadz kita camping? Kita ini mau camping atau mau bangun rumah? Kalau ada orang camping bawa seperti itu namanya camping nyeleneh Ustaz. Oh gitu ya, camping nyeleneh ya. Iya Ustaz. Sekarang saya katakan ternyata banyak di antara manusia yang hidup di dunia ini seperti orang yang sedang camping nyeleneh tadi. Mari kita dengarkan sebuah hadis yang dituturkan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan sahih oleh beliau. Kata sahabat Nabi SAW, pada suatu hari Nabi kita Muhammad SAW tidur dengan beralaskan sebuah tikar. Manakala beliau bangun, tikar tersebut membekas di tubuh beliau. Kelihatan tergaris-garis bekas tikar. Salah seorang sahabat berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasul, apa tidak sebaiknya kami bikinkan kamu kasur yang empuk sehingga kamu bisa nyaman tidurnya dan setelah kamu bangun dari tidur kamu tidak ada bekas apa-apa di tubuh kamu. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunia. Apa keperluanku di dunia ini? Kata beliau. Mali walid dunia. Apa keperluanku hidup di dunia ini? Ma ana fid dunia illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Kata Nabi SAW, saya hidup di dunia ini hanyalah seperti seorang yang sedang melakukan perjalanan. Di tengah jalan dia bernaung di bawah sebuah pohon. Mungkin karena kepanasan, mungkin karena kehujanan, dia bernaung di bawah sebuah pohon. Setelah hujan itu reda atau setelah panasnya hilang, kemudian dia meninggalkan pohon tersebut dan berjalan kembali. Jadi Nabi SAW mengumpamakan hidup beliau di dunia adalah seperti orang yang numpang lewat. Orang Jawa mengatakan mampir ngombe, hanya sekedar untuk minum saja. Makanya Nabi SAW begitulah cara beliau memandang dunia. Tidak seperti kita yang memandang dunia seakan-akan dunia adalah tempat tinggal kita untuk selamanya. Sehingga kita melakukan apapun yang bisa kita lakukan di dunia ini. Loh Ustaz, apa berarti kita nggak boleh bangun rumah yang permanen di dunia ini? Bukankah kita itu seperti orang yang sedang mumpang mampir? Bukankah kita seperti orang yang sedang musafir? Apa nggak boleh kita bangun rumah yang permanen? Kita beli mobil di dunia ini. Kemudian kita juga menyiapkan makanan-makanan dan menikmati kenikmatan yang ada di dunia ini. Saya katakan tidak. Allah dalam Al-Quran jelas-jelas mengatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian negeri akhirat. Jadikan target utama kalian adalah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu juga jangan lupa, kamu punya bagian di dunia ini. Jadi kita punya bagian di dunia ini, sesuatu yang halal.
Kita diperbolehkan untuk membangun rumah kalau misalnya uangnya halal. Kita diperbolehkan untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan duniawi yang halal berupa makanan, wanita, dan seterusnya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, sudahkah kita proporsional di dalam menyiapkan bekal kita untuk hidup di dunia ini dengan bekal kita nanti di akhirat? Sudahkah kita proporsional? Saya akan bawakan sebuah ilustrasi. Ketika Anda akan bersilaturahim, pergi ke rumah tetangga atau pergi ke rumah saudara Anda di kampung sebelah, hanya berbatas kampung saja. Bagaimana persiapan Anda? Ya biasa Ustaz, pakai baju yang nempel di tubuh ini, kemudian ya mungkin hanya pakai sendal jepit, jalan ke sana bawa sedikit oleh-oleh, kemudian di situ ngobrol 10 menit, 20 menit, setelah itu pulang. Oke, itulah yang Anda lakukan ketika saudara Anda dekat. Tapi coba bagaimana ketika Anda ingin silaturahim, berkunjung ke saudara Anda yang berada di luar kota, atau bahkan di luar pulau, atau bahkan di luar negeri. Apa yang Anda persiapkan? Dan Anda ingin tinggal di sana selama seminggu, atau 2 minggu, atau 1 bulan. Mungkin yang akan Anda persiapkan adalah Anda akan membawa pakaian 1 koper gede. Anda akan bawa duit yang banyak. Anda akan bawa ini dan itu. Kenapa Anda membedakan persiapan Anda ketika Anda berkunjung ke tetangga Anda atau ke saudara Anda yang berada di kampung sebelah dengan ketika Anda berkunjung ke saudara Anda yang jauh di luar pulau? Kenapa Anda bedakan? Padahal dua-duanya sama-sama saudara. Ya jelas Ustaz, mudah jawabannya. Kita bedakan karena jaraknya beda, di sana lebih jauh dan kita akan tinggal lebih lama di sana. Ya itulah yang saya katakan tadi. Kita hidup di dunia ini yang cuma sementara. Persiapan kita begitu luar biasa. Bekal yang kita tumpuk bisa untuk 7 turunan. Tapi bekal yang sudah kita siapkan untuk perjalanan yang jauh lebih lama. Dan jaraknya begitu jauh. Seberapa? Kita bisa mengumpulkan bekal ketika untuk hidup di dunia ini yang cuma 60 tahun. Kita bisa mengumpulkan bekal sampai untuk 7 turunan. Sedangkan bekal kita untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala di negeri akhirat nanti. Untuk berapa turunan? Bahkan untuk diri sendiri saja kita nggak cukup kadang-kadang. Kalau Anda pergi ke pasar, Anda membawa duit berapa? 50.000, 100.000? Pernah nggak Anda ke pasar bawa duit 1.000 perak? Pernah. Ya 1.000 perak buat apa Ustaz? Bawa duit 1.000 perak paling buat bayar parkir udah habis. Terus kalau Anda bawa duit 100.000, wah saya bisa beli daging, saya bisa beli sayur, saya bisa beli ini, bisa beli itu, masih sisa pula. Itulah kira-kira. Ketika Anda membawa bekal yang banyak, maka Anda bisa memilih apapun yang Anda inginkan. Ketika nanti kita ke alam akhirat nanti, apa bekal yang sudah kita bawa? Banyak orang pergi ke alam akhirat bekalnya apa? Bekalnya 4 rakaat dalam 1 tahun. Dia sholat cuma di Idul Fitri dan Idul Adha saja. Idul Fitri 2 rakaat, Idul Adha 2 rakaat. Berarti modal dia selama 1 tahun cuma 4 rakaat. Inilah modal dia. Dapat apa? Dapat apa di alam akhirat nanti dia? Subhanallah. Maka mari kita berusaha untuk proporsional di dalam mengumpulkan bekal. Perjalanan kita di akhirat jauh sekali. Kita hidup di dunia cuma 60 tahun, 70 tahun. Setelah itu kita mau kemana? Setelah itu kita akan ke alam akhirat. Di alam akhirat sana 1 hari sama dengan 50.000 tahun di dunia. Maka perjalanannya jauh lebih panjang. Mari kita kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Kita terus beramal dan beramal sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah kita menganggap bekal kita sudah cukup, karena bisa jadi amal yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita beramal dan beramal mengamalkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datang ajal. Ketika ajal datang, saat itulah kita berhenti untuk beramal. Sekarang waktunya beramal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Fal yawma 'amalun wala hisab." Hari ini kita beramal, penghitungan belum datang. Ghadan hisabun wala amal.
Tapi nanti di alam akhirat yang ada hanyalah penghitungan amalan dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Jangan sampai kita terlambat untuk beramal. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.